Oke, di sini kami akan mencoba melakukan konfigurasi firewall NAT pada router OS Mikrotik. Namun sebelum itu kami mohon maaf karena di tempat kami rekaman sedang terjadi hujan. Jadinya ada noise pada audionya. Di sini kami sedikit jelaskan apa sih firewall NAT pada router OS Mikrotik itu. Jadi firewall NAT adalah di mana router Mikrotik akan merubah IP address komputer user menjadi IP router Mikrotik, sehingga internet tidak mengetahui bahwa yang mengakses internet itu IP komputer user. Di sini dapat juga dilihat pada layar topologi firewall NAT itu mulai dari ESP yang memberikan DHCP client pada router OS Mikrotik yang akan memberikan akses internet kepada laptop atau device. Jadi meskipun secara langsung laptop ini terhubung ke internet, namun itu akan diblok oleh Mikrotik dan dialihkan internetnya ke Mikrotik terlebih dahulu, lalu ke ISP. Jadi internet tidak mengetahui IP asli dari komputer yang kita gunakan sebagai akses internet. Mungkin itu saja penjelasannya. Jadi di sini kita langsung saja ke VirtualBox yang digunakan. Oke, sebelum langsung terjun ke konfigurasi Mikrotiknya, kita langsung saja menuju ke konfigurasi VirtualBox-nya terlebih dahulu. Di sini kami menggunakan VirtualBox karena kami tidak memiliki device Mikrotik itu secara langsung atau device Mikrotik fisik. Jadi kami menggunakan virtual saja. Langsung ya klik pada bagian settings dan pada bagian network. Di sini kami menggunakan dua adapter. Yang pertama itu bridge adapter yang berfungsi untuk menyalurkan koneksi internet yang saya gunakan di sini menuju VirtualBox-nya sesuai dengan adapter WiFi yang saya gunakan, yaitu bawaan dari laptop ini sendiri. Dan adapter 2 adalah host only adapter, di mana ini hanya terhubung antara VirtualBox dan komputer atau PC atau laptop yang kami gunakan. Kami sedikit tunjukkan di sini sebelumnya virtual host only network yang kami gunakan telah disetting IP-nya sedemikian rupa seperti ini, menggunakan 192.168.76.1 dan menggunakan DNS server Google. Oke, kita lanjut ke next. Kita masuk ke Mikrotik router OS-nya. Di sini kita tidak bisa melakukan konfigurasi karena di sini hanya terminal saja. Agar lebih gampang, kita melakukan konfigurasinya melalui GUI-nya. Itu dengan menginstal aplikasi Winbox di sini. Namun untuk melakukan akses ke dalam router OS-nya, karena di sini kami belum melakukan set untuk IP-nya, kita bisa melakukan login melalui MAC address-nya. Kita bisa lihat di sini pada bagian network host only adapternya. Kita lihat pada bagian MAC address. Langsung saja kita copy dan kita tempel di pada bagian connect to. Lalu kita connect saja. Kita klik OK. Dan kita sudah masuk ke dalam router OS. Selanjutnya kita masuk ke dalam bagian interface, menu interface, lalu kita double klik pada bagian Ether 1. Di sini Ether 1 adalah adapter yang berfungsi untuk menyalurkan internet dari laptop yang kita gunakan, PC yang kita gunakan ke Mikrotik VirtualBox ini. Maka kita ubah saja namanya menjadi Wi-Fi. Di sini namanya bebas, tapi kami sarankan untuk menamakan agar lebih mudah kalian mengingatnya. Ubah namanya. Kita klik apply lalu OK. Untuk Ethernet 2 juga sama. Kita ubah namanya menjadi LAN. Kenapa LAN? Karena Ethernet 2 ini berfungsi sebagai host only adapter network, di mana Ether 2 ini berfungsi untuk menghubungkan antara komputer yang kami gunakan atau laptop yang kami gunakan ke routernya. Oke, kita klik apply lalu OK. Pada bagian IP kita klik pada bagian address. Nah, di sini belum muncul IP address dikarenakan
DHCP kliennya belum dihidupkan, sehingga MikroTik ini belum mendapatkan IP dari Internet Service Provider yang kita gunakan. Oke, kita klik X, lalu pada bagian IP kita klik pada bagian DHCP client, menu DHCP client, lalu kita klik pada bagian tambah di sini, add, lalu interface-nya kita gunakan Ether1 Wi-Fi karena itu merupakan adapter dari ISP-nya. Kita klik apply lalu OK. Di sini defaultnya di disable, maka kita enable terlebih dahulu dengan cara mengklik centang yang berada di sebelah tanda silang ini, enable. Lalu IP yang kita request sudah didapatkan, yaitu 192.168.1.06. Lalu kita close saja agar memudahkan dalam melihat. Kita bagi akses lagi pada bagian IP. Kita set sekarang untuk masalah addressnya, ternyata sudah mendapatkan IP sesuai dengan DHCP tadi. Lalu kita close. Langkah selanjutnya kita akan melakukan pemutusan koneksi internet secara langsung dari laptop yang kami gunakan ke routernya. Di sini saya akan melakukan ping test ke google.com, tertera agar ini berfungsi untuk uji internetnya masih berfungsi. Lalu di sini kita rubah saja langsung IP-nya menjadi IP statis. Kita klik pada bagian network connection, lalu pada Wi-Fi, lalu pada Wi-Fi status, dan klik pada bagian properties. Lalu kita klik pada bagian Internet Protocol version 4 dan use this following IP address. Kita gunakan IP random saja. Di sini saya menggunakan 4444 dan lebih gampang dengan net yang otomatis. Lalu kita klik OK. Kita klik OK, lalu di close. Nah, di sini telah tampil bahwasanya laptop yang kami gunakan telah terputus dari koneksi internet. Undefined network dan internet address kita buktikan dengan cara melakukan ping. Dapat dilihat di sini juga ping request could not find host google.com. Please check the name and try again. Itu membuktikan bahwa koneksi internet telah terputus di laptop. Akan tetapi kita cek pada bagian MikroTik router OS-nya, kita lakukan ping di sini guna melakukan koneksi internet. Ping masih dapat berjalan karena telah mendapatkan IP dari ISP tadi. Sekarang kita lanjut menuju settingan firewallnya untuk menghidupkan NAT firewall dari MikroTik ini sendiri. Kita akses pada bagian, kita close terlebih dahulu, kita akses pada bagian IP, lalu firewall. Lalu di sini terdapat banyak firewall dari MikroTik itu sendiri, namun di sini kita akan menghidupkan firewall dari NAT-nya. Kita klik pada bagian tab NAT, klik pada bagian add. Nah, pada bagian ini kita akses terlebih dahulu tab general, lalu kita klik pada bagian chain, kita gunakan src NAT. Lalu pada bagian out interface kita gunakan Ethernet atau adapter yang terhubung dengan koneksi internet, yaitu Ether1. Oke, pada advance kita tidak setting apa-apa karena kita di sini juga menginginkan agar semua yang terkoneksi melalui MikroTik ini akan diubah IP-nya jadi IP MikroTik. Lalu pada bagian action kita pilih saja di sini masquerade. Kenapa masquerade? Karena action masquerade itu adalah untuk merubah IP lokal kita atau IP lokal dari laptop yang kami gunakan ini menjadi IP router MikroTik, sehingga internet tidak mengetahui dari IP lokal kita sendiri. Lalu kita klik apply, oke.
Baik, firewall sudah dihidupkan, maka selanjutnya kita akan melakukan ping test ke internet. Namun sebelum itu, kita di sini perlu masuk ke dalam menu IP terlebih dahulu, lalu address. Kita di sini perlu menambahkan IP address baru untuk menghubungkan antara komputer dengan MikroTik OS, yaitu melalui adapter interface Ether 2 yang telah kita buat tadi guna menghubungkan komputer. Kita buat saja addressnya di sini bebas, tapi di sini saya menggunakan 16876.1 dengan netmark 24. Sini kita langsung tekan OK, lalu tekan X. Maka kita juga perlu melakukan settings pada network connection pada host only networknya, adapternya. Lalu kita klik pada properties. Pada internet protokol version 4, TCP/IP 4, kita di sini ubah menggunakan IP yang sudah subnet dengan router OS tadi. Kita gunakan 2 saja dengan network gateway sesuai dengan IP router tadi yang telah kita setting atau konfigurasi. 76.1. Tekan OK. Tekan OK di sini. Kita close. Maka selanjutnya kita akan melakukan ping test. Lalu kita lakukan di sini ping ke google.com atau ngetes apakah mendapatkan internet atau tidak. Oke, di sini berhasil mendapatkan koneksi internet. Meskipun di sini unidentified network, no internet address, namun komputer saya di sini mendapatkan koneksi internet melalui virtual router tadi yang menggunakan NAT masquerade untuk mendapatkan akses internet. Lalu di sini saya ingin menunjukkan ipconfig dari koneksi yang saya gunakan tadi. Di sini dari WiFi-nya kita menggunakan IP statis, dan pada Ethernet adapter VirtualBox only network di sini kita dapatkan IP address 72 sesuai dengan kita set tadi static. Lalu kita clear screen dan kita trace root dari google.com. Maka dapat terlihat di sini sebelum kita menuju router ISP, kita dialihkan terlebih dahulu menuju ke IP dari router virtual yang kita telah buat tadi. Ini sangat berguna jika kita terhubung ke koneksi luar atau koneksi open network di mana keamanannya itu kurang. Maka kita alihkan terlebih dahulu ke router virtual MikroTik, lalu router virtual MikroTik itu nantinya akan memberikan IP router tersebut ke internet. Jadi IP kita sesungguhnya itu masih tersembunyi atau tidak bisa dilihat secara langsung. Baik, mungkin itu penjelasan dari konfigurasi virtual NAT menggunakan router OS. Semoga bermanfaat dan kami ucapkan terima kasih.